dan pendengar setia, hari ini kita akan memasuki kisah yang penuh warna, harapan, dan keajaiban. Tapi sebelum cerita dimulai, dengarkan dulu pantunnya yuk. Pagi hari memetik melati, Cakep. disusun rapi di atas papan. Cakep. Jembatan pelangi bukan sekedar janji, tapi harapan hidup warga pedesaan. Menyeberang jembatan saat mentari, pelan-pelan sambil tersenyum ramah. Cakep. Mari dengarkan kisah inspirasi dari Desa Harapan yang penuh berkah. Yuk siapkan hati dan imajinasi kalian. Inilah kisah menyentuh dari sebuah desa kecil dengan jembatan yang tak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tapi juga mimpi yang membuncah. Inilah kisah Jembatan Pelangi di Desa Harapan. Di sebuah tempat yang tenang, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah desa bernama Desa Harapan. Warganya hidup sederhana, petani menanam di ladang, nelayan mendayung di sungai, dan pengrajin sibuk berkarya di rumahnya. Tapi, meski hidup berdampingan, mereka jarang sekali menyapa. Bahkan, untuk sekedar membantu pun nyaris tak pernah. Suatu pagi, angin bertiup kencang. Awan hitam menggantung, hujan pun turun dengan deras. Bencana itu merobohkan satu-satunya jembatan yang ada di desa, Jembatan Pelangi, yang selama ini menghubungkan mereka ke pasar dan dunia luar, kini telah hancur. Aduh, gimana aku bisa jual hasil panen kalau tidak bisa nyebrang? Aduh, bagaimana ini? Persediaan makanan di rumah hampir habis. Sementara itu, kita harus pergi ke pasar. Tapi bagaimana caranya? Mereka mencoba memperbaiki jembatan sendiri-sendiri, tapi tak ada yang berhasil. Semuanya sia-sia, sampai suara pelan namun tegas terdengar dari seorang nenek tua yang duduk di serambi rumah. Namanya Nenek Lia, seorang penjahit yang bijaksana. Hei, kalian tidak bisa membangun jembatan ini sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama. Kerjasama? Kami bahkan jarang bicara satu sama lain, Nek. Iya, bahkan untuk berkumpul pun kita tak pernah loh, Nek. Tapi lihatlah semut. Mereka kecil, tapi bisa mengangkat beban berkali-kali lipat tubuhnya. Karena mereka bekerja sama. Jadi, kita manusia yang lebih besar masa kalah sama semut? Perlahan, warga pun mulai tersentuh. Petani membawa batang-batang kayu. Nelayan mengangkutnya menyeberangi sungai kecil. Pengrajin memahat dan merakit. Bahkan, anak-anak kecil pun membantu mengumpulkan batu-batu kecil. Hati-hati ya. Yuk, kita angkat sama-sama. Wah, kalau begini caranya kita bisa cepat selesai nih. Untuk pertama kalinya mereka tertawa dan saling membantu. Dan setelah beberapa hari bekerja, sebuah jembatan baru pun berdiri. Kuat, indah, dihiasi ukiran tangan para pengrajin. Dan ketika matahari muncul dari balik awan, wah, pelangi pun muncul, membentang tepat di atas jembatan, seolah ikut bersyukur atas persatuan yang lahir kembali. Sejak saat itu, warga Desa Harapan pun tak lagi hidup terpisah. Mereka belajar bahwa dalam kebersamaan, masalah berat pun terasa ringan. Dan kadang, dari runtuhnya sebuah jembatan, lahirlah sebuah ikatan.
Desa Harapan bukan hanya membangun jembatan untuk menyeberang, tapi menyatukan hati para penduduknya.